Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di hari ini untuk belajar tentang materi indahnya mengampuni. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga di hari ini kami sebagai pendidik maupun sebagai siswa, kami telah berkumpul di ruang belajar ini ya Bapak, untuk belajar mengetahui arti indahnya mengampuni. Kami mohon lingkupilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga materi yang akan kami ajar maupun kami belajar ini dapat kami laksanakan itu, dapat kami praktekkan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Haleluya, amin. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah menjelaskan arti mengampuni, mengakui pengampunan dan penyelamatan manusia hanya melalui Yesus Kristus. Sebelum kita belajar tentang materi indahnya mengampuni, Ibu akan tunjukkan gambar. Anak-anak, siapa yang bisa jawab ini gambar dari salah satu tokoh di dalam Alkitab, Kejadian pasal 45 ayat 1 hingga 34. Ini adalah tokoh yang terdapat dalam Alkitab. Siapa yang bisa menjawab? Ya, pintar sekali. Jadi tokoh yang di dalam Alkitab di Perjanjian Lama adalah kisah tentang Yusuf. Jadi Yusuf, kita mempelajari contoh dari Yusuf ketika saudara-saudaranya membenci dia, melemparkannya di dalam sumur, kemudian menjualnya sebagai budak. Jadi ketika Yusuf dijual sebagai budak, setelah ia dalam perjalanannya di Mesir, ia mengalami berbagai macam cobaan, ketidakadilan, namun akhirnya Allah menuntun dia, Allah merencanakan rencana yang terbaik untuk Yusuf, sehingga ia menjadi orang kedua kepercayaan dari Firaun. Artinya Firaun adalah orang yang pertama yang berkuasa atas Mesir, dan Yusuf adalah orang kedua yang berkuasa di Mesir. Jadi kalian dapat melihat bahwa ketika kelaparan melanda seluruh negeri yang ada di Israel, saudara-saudaranya datang membeli makanannya yang ada di Mesir. Dan kalian dapat melihat bahwa setelah saudara-saudaranya tiba di Mesir dan berhadapan dengan Yusuf, mereka tidak menyadari bahwa itu adalah saudara mereka Yusuf yang telah lama mereka aniaya, mereka jual sebagai budak. Namun sifat dari Yusuf adalah pengasih. Memang Yusuf sifatnya adalah pengasih, pemaaf, dan penyayang. Sehingga ketika ia melihat saudara-saudaranya, ia menguji dulu saudara-saudaranya. Ia mau memastikan bahwa apakah sifat dari saudara-saudaranya yang waktu pertama ia bersama dengan saudara-saudaranya, apakah sifat mereka masih jahat atau sudah berubah. Setelah melalui berbagai cobaan yang Yusuf alami, Yusuf kemudian mengambil saudaranya Benyamin untuk mau memastikan apakah saudara-saudaranya lain itu sifatnya masih berubah atau sudah kembali, sudah menyadari sifat mereka yang dulu yang jahat seperti itu. Jadi setelah lama Yusuf mengetahui isi hati dari saudara-saudaranya, kemudian ia pun berkata kepada mereka bahwa akulah Yusuf. Jadi ia pun membuka identitasnya bahwa ia adalah Yusuf, saudara yang telah mereka aniaya dan mereka jual di Mesir. Jadi dalam gambar ini Yusuf kemudian memaafkan saudara-saudaranya.
Kalau kita lihat dari zaman sekarang ini, kalau kita sebagai manusia itu pasti ada rasa dendam. Jadi ada orang yang aniaya kita, setelah kita menjadi orang yang hebat, orang yang punya kedudukan tinggi atau ya yang lainnya, itu pasti kita melihat orang yang menganiaya kita, menyakiti kita, kita susah sekali untuk memaafkan dia. Malah kita melihatnya dengan tatapan yang sinis atau marah dan juga kadang-kadang tidak pernah melihat orang yang pernah menyakiti kita. Kita kembali pada gambar yang berikut, yaitu di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, kisah Yesus. Kisah Yesus, karena begitu besar kasih Allah, pengampunan Allah kepada manusia, sehingga Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Jadi kita sebagai manusia, hidup kita ini bukan milik kita, tapi sebenarnya hidup kita ini adalah milik Kristus. Karena kita hidup ini karena pengorbanan Kristus, karena kebaikan Kristus, karena kasih sayang Kristus. Semuanya itu berdasarkan pengampunan dari Allah. Sehingga Allah memberikan anaknya Yesus Kristus kepada kita. Sehingga menebus dosa kita. Di dalam ucapan Yesus ketika ia menghembuskan napasnya terakhirnya, sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya itu, 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Salah satunya adalah Yesus mengatakan bahwa, "Ya Bapa, ampunilah mereka ini, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi disitulah perkataan Tuhan Yesus. Yesus mengampuni siapa saja yang telah menyakiti Yesus, yang telah menyakiti Yesus dan juga tidak punya rasa belas kasihan ketika Yesus disiksa dan dianiaya. Kita dari cerita ini kita masuk pada arti mengampuni. Mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Allah mengutus Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia bukanlah suatu hal yang mudah, sebab tujuan Allah ialah untuk memperbaiki, merekatkan kembali hubungan manusia dengan Allah yang sudah rusak. Dalam kehidupan ini, setiap orang tentunya memiliki sifat egois atau keangkuhan yang cenderung menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar, sedangkan orang lain selalu menjadi pihak yang salah. Mengapa demikian? Karena kita selalu tergoda untuk hanya melihat dalam diri kita saja. Kita berpikir dari sudut diri sendiri dan lupa untuk berpikir dari sudut orang lain. Contohnya, jika terjadi masalah atau pertikaian dengan teman, kita cenderung menyalahkan teman tanpa mau bersusah payah mencari tahu mengapa dia marah pada kita. Padahal kemungkinan ada perbuatan kita yang tidak berkenan baginya. Banyak orang mengira mengampuni berarti melupakan masa lalu, merelakan kesalahan orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam, dan amarah. Sebenarnya mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama kita lakukan untuk diri kita sendiri, tanpa melupakan orang yang menyakiti kita
Dengan mengampuni, kita melepaskan diri kita dari amarah dan dendam, bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Namun seberapa dalam pun luka yang terjadi, kita akan sembuh dari luka itu sampai kita mengampuni kesalahan orang yang bersangkutan. Prinsip dasar yang Tuhan Yesus ajarkan kepada manusia adalah manusia wajib mengampuni dengan tanpa syarat. Sebab Allah telah mengampuni manusia melalui Yesus Kristus. Jadi anak-anak, itulah penjelasan yang Ibu sampaikan kepada anak-anak sekalian. Dan kita, sebelum Ibu kembali ke kesimpulan atau menyimpulkan materi yang telah Ibu jelaskan kepada kalian semua, ada pertanyaan dari anak-anak? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu menyimpulkan materi yang telah Ibu sampaikan kepada anak-anak sekalian. Kesimpulan, Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain dan yang bersalah kepada kita, ataupun rela meminta pengampunan pada orang yang kita telah menyakitinya. Banyak orang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta maaf untuk atas pengampunannya. Kesalahannya karena mereka selalu berpikir kalau dirinya benar. Memang jika mengadakan kemampuan diri sendiri, mengandalkan kemampuan diri sendiri, itu terasa sulit. Mengampuni orang lain begitu, ya memang terasa sulit. Tapi kita sebagai orang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hati kita dalam mengampuni orang lain. Jadi itu adalah sedikit kesimpulan dari materi yang kita belajar di hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Tugas anak-anak untuk mengakhiri pembelajaran kita di hari ini adalah Ibu meminta kalian buatlah doa mohon pengampunan. Doa mohon pengampunan itu atas segala kesalahan kalian yang tidak mau mengampuni orang lain atau yang selalu menyakiti orang lain. Jadi tugasnya ini dikumpul pada minggu depan. Jadi seperti itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari ini
kami semua telah belajar tentang indahnya mengampuni. Biarlah pembelajaran ini dapat tertanam dalam kehidupan kami, dapat kami laksanakan itu, dapat kami mampukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Haleluya. Amin.